Tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran. Alam semesta menyimpan banyak rahasia yang sangat sulit diungkapkan oleh nalar manusia. Salah satunya mengenai beberapa tempat misterius di bumi yang keberadaannya masih rahasia. Menariknya, beberapa tempat tersebut tertulis dalam kitab suci Al-Quran. Namun, manusia modern masih belum bisa menemukan beberapa tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran tersebut. Bahkan sudah banyak orang yang berusaha untuk menjangkaunya tempat misterius di bumi tersebut, tapi tetap tidak berhasil. Hal ini tentu saja bisa diterima dengan logika karena bumi memiliki luas mencapai 500 juta kilometer persegi dengan 30% daratan dan 70% lautan. Karena itu, luas daratan hanya mencapai 149 juta kilometer persegi dan masih banyak lokasi yang belum terjamah. Wilayah yang sampai saat ini belum banyak terjamah manusia adalah lautan. Karena sebagian besar permukaan bumi tertutupi air. Nah, bagi kamu yang masih penasaran dengan tempat misterius yang disebutkan dalam Al-Quran, berikut ulasan selengkapnya dari berbagai sumber. Sebelum ke pembahasan videonya, jangan lupa subscribe. Pertama, Telaga Ainul Hayat. Beberapa ahli tafsir mengatakan bahwa Telaga Ainul Hayat adalah air kehidupan yang bisa menjadikan manusia hidup abadi. Sehingga siapa saja yang berhasil meminum air ini maka dia akan hidup selamanya sampai hari kiamat atau sampai memohon untuk diwafatkan. Kisah mengenai Telaga Ainul Hayat ini tercatat dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 83-101. Dalam kitab suci umat Islam tersebut dijelaskan bahwa Ainul Hayat berada di tempat terbitnya matahari atau berada di sebelah timur, tapi sampai saat ini masih belum ditemukan. Sementara itu, dikisahkan Nabi Khidir alaihissalam dan Raja Zulkarnain sempat mencari tempat tersebut selama kurang lebih 12 tahun. Dikatakan bahwa tempat tersebut sangat gelap, tapi tidak seperti malam hari melainkan gelap karena dipenuhi dengan kabut asap. 2. Tembok Ya'juj dan Ma'juj. Kisah misterius mengenai tembok besi raksasa yang dibangun oleh Raja Zulkarnain yang tidak lepas dengan keberingasan Ya'juj dan Ma'juj, kaum perusak di muka bumi. Dikatakan dalam Al-Quran Surat Al-Kahfi ayat 93-97 bahwa tembok tersebut berada di antara dua gunung. Diceritakan bahwa Ya'juj dan Ma'juj adalah manusia yang juga keturunan Nabi Adam alaihissalam. Kehadiran tembok besi buatan Zulkarnain tersebut sampai saat ini masih menjadi misteri. Namun, tak jarang yang menyamakan bahwa tembok tersebut adalah tembok besar Cina. Selain itu, ada pula yang meyakini bahwa lokasi tembok Ya'juj dan Ma'juj berada di antara Samarkand dan India. Seperti yang diungkapkan Abdullah Yusuf Ali dalam tafsir The Holy Quran, sekitar 240 km di sebelah tenggara Bukhara ada celah sempit di antara gunung batu. 3. Jabal Khawf. Tempat misterius selanjutnya adalah Jabal Khawf. Dikatakan ketika Nabi Muhammad SAW pulang dari perjalanan Isra Miraj, beliau melihat gunung Jabal Khawf yang tampak sangat indah. Sinari biru membelah angkasa sehingga membuat Nabi Muhammad terpesona dengan keindahan gunung tersebut. Dalam tafsir Al-Alusi, Jabal Khawf ini digambarkan sebagai sebuah gunung yang tidak tampak oleh mata manusia pada umumnya, hanya orang-orang pilihan yang dapat melihatnya. Gunung ini jarang diketahui oleh manusia. Dalam Al-Quran sendiri, Jabal Khawf diabadikan dalam surat Qaf. 4. Sumur Barhut. Beberapa tempat yang ada di muka bumi masih menyisakan misteri, termasuk Sumur Barhut. Tempat misterius satu ini diyakini bukan digali oleh manusia tapi dengan bantuan bangsa jin. Tempat misterius di bumi ini dikatakan sebagai sumber yang paling buruk di dunia karena tempat berkumpulnya ruh orang kafir.
Barhut sendiri adalah legenda yang masih banyak diperdebatkan sampai saat ini, termasuk apakah menjadi tempat disimpannya ruh orang kafir atau bukan. Lokasi sumur ini berada di lembah padang pasir yang bernama Barhut, Hadramaut, Yaman. Banyak yang menyebut bahwa lokasi ini adalah awal mula kehancuran dunia. 5. Pulau Dajjal. Dajjal adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memiliki kekuatan besar di muka bumi. Dajjal akan muncul di akhir zaman seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran dan hadits Nabi Muhammad. Dalam hadits yang diriwayatkan Imam Muslim sudah diterangkan bahwa ada suatu lokasi yang diketahui sebagai tempat dibelenggu Dajjal oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salah seorang kerabat Nabi bernama Tamim mengatakan bahwa ia tersesat di suatu pulau yang terdapat binatang berbulu lebat dan seorang pria dibelenggu. Lokasi itu, kata Tamim, berada di Laut Syam atau di Laut Yaman. Terkait isu tersebut, beredar anggapan bahwa keterangan Tamim merujuk pada Pulau Sokotra. 6. Kerajaan Nabi Sulaiman. Nabi Sulaiman alaihi salam memiliki kerajaan yang sangat besar dan megah, harta yang melimpah ruah, sehingga dinobatkan sebagai manusia paling kaya yang pernah ada di bumi. Kerajaan Nabi Sulaiman dibangun dengan menerapkan teknologi pada masanya. Istana Nabi Sulaiman AS dikenal dengan Solomon Temple, istana atau kuil Sulaiman. Menurut keterangan dalam ayat Al-Quran Surat An-Naml ayat 44 dikatakan bahwa Temple of Solomon sangat megah. Siapa yang datang ke sana akan terkesima. Sepeninggalnya Sulaiman, istana itu hancur bukan karena runtuh tapi diruntuhkan orang Yahudi yang sombong dan angkuh seperti dijelaskan dalam Surat Al-Isra ayat 4-7.